Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Renz Pandi dari Stocks Indonesia. Yes, eh tadi market sempat sempat penuh euforia ya. Market bisa bagus, bisa rebound dengan baik, tapi menjelang penutupan melorot. Ada beberapa hal yang mungkin bisa membuat market melorot. Salah satunya adalah ya profit taking ya. Jadi market merasa masih ketakutan atau masih wait and see terhadap nanti di akhir minggu rilis risalah dari FOMC ya, pertemuan The Fed ya. Ini mau kemana arahnya? Apakah akan ada penurunan suku bunga apa enggak? Ya besar harapan kita kalau The Fed ada kasih secerca harapan ya, jadi IHSG bisa rebound lagi. Dan yes, brand lepas suspend, tapi lepas suspend masuk ke ibarat kata keluar dari kandang singa masuk mulut buaya gitu ya. Jadi the brand ada kena yang kita sebut sebagai full call action auction. Artinya apa? Full call auction. Artinya saham brand hanya bisa diperdagangkan di waktu-waktu tertentu saja dan pembentukan harganya berdasarkan supply dan demand dan tapi tidak muncul, tidak real di layar. Dan itu berlaku selama sebulan. Wow, ini sih benar-benar ini market lagi banyak orang protes ya, protes dengan maksud dan tujuannya IDX ini seperti apa. Karena apa yang dilakukan saat ini itu sangat-sangat tidak pro investor sebenarnya ya. Jadi katanya suspend untuk melindungi investor, tapi justru yang dilakukan malah sebenarnya mencelakakan investor. Seperti kita ketahui bersama, saham dari grup Barito, 4 saham grup Barito itu menguasai 20% dari market cap bursa. Dan ini yang kita sebut sebagai systemic risk. Jika jika ya saham-saham grup Barito ambiar semua, IHSG apa jadinya gitu. Ini yang disebut sebagai systemic risk. Jadi that's why 1-2 hari belakangan ini saya mau warning teman-teman semua ya, ini euforia market, hati-hati ya. Hati-hati dengan euforia, hati-hati dengan overconfidence ya. Jadi that's why kurangi exposure terhadap grup Barito. Toh di luar sana masih ada grup apa saham-saham yang bisa kita tradingin. Bukan berarti grup Barito jelek, tapi yang jelek adalah sistemnya, sistem dari IDX yang saat ini sedang kita coba untuk banyak teman-teman yang ini lagi mau protes nih ya terhadap kedepannya bagaimana nih. Ya harapannya tahun depan mereka sudah lengser. Mendoakan untuk lengser ganti pemimpin dengan ganti program dengan ada yang lebih bisa memiliki nalar kepala sehat. Bukan cuma grup Barito sebenarnya. Ini juga HMSP yang masuk ke papan pengembang ya, bukan papan utama lagi tapi papan pengembang, padahal HMSP adalah size-nya besar dan ini posisi kayak ya juga dipasung istilahnya ya. Terus juga waktu itu mungkin teman-teman ingat PTMP ya yang menggusur TPA dari RQ45, padahal PTMP sendiri di periode berikutnya langsung dikeluarkan dan itu jadi pecah rekor ya, saham pertama yang umur terpendek yang ada di dalam indeks RQ45. Dan ironis adalah TPIA masuk ke indeks MSCI. Ironis banget kan? Nggak diakui di LQ45 tapi diakui di MSCI. Dan secara kaliber pastinya MSCI lebih besar kalibernya. Ya ini dunia men. LQ45 itu apa gitu loh. Istilah kata begitu ya. Jadi menunjukkan betapa tidak kompetennya, betapa bobroknya sistem Indonesia punya bursa. Ya sorry to say, saya agak keras tapi ya that's fact ya, itu faktanya. Oke, ya kayak saya udah nggak boleh banyak ngomong nih, makin ngomong makin emosi. Kita langsung aja masuk market review ya.
Ini IHSG kita ya, dengan transaksi 10,4 T, asing net sell 572 miliar. Ya, kalau kayak gini sih potensi naik masih ada ya, masih relatif aman. Terus bagaimana dengan sektoralnya? ADX Basic, wow, nice, bisa rebound lagi ya. Terus consumer cyclical, ya cenderung nyelam, tambah nyelam. Terus habis itu sektor energi, ya nice ya, rebound, bisa naik, bagus. Sektor finance, aduh secerca harapan lah, moga-moga bisa rebound. Kalau bisa rebound sih menarik banget. Healthcare, kita nggak terlalu fokus di sini karena transaksi kecil dan belum ada katalis positif sih yang bisa bikin naik. Industri pun sama ya, tambah bikin lower low. Infrastruktur, nah ini ada secerca harapan nih, moga-moga besok bisa naik nih. Non cyclical, ya good ya, tapi udah nutup gap. Apakah dia tugas dia selesai hanya dari nutup gap dan dia ambiar lagi, kita nggak tahu ya. Seperti saya bilang, kayak HMSP masuk papan mengembang, ironik banget lah ini. Properti, tambah turun lagi. Tekno, ya not bad ya. Saham kita, rekomendasi kita kemarin Goto, bagus ya hari ini. Transportasi, nice, ada titik harapan rebound, tapi skip karena tasnya kecil banget, 29 miliar satu sektor, kacau lah. Oke, ya mau harap bagaimana, mau harap siapa yang mau trading di Indonesia dengan kondisi kayak gini, kacau men, sedih liatnya. Oke, masuk ulasan. Rekomendasi kita kemarin ada S1R, ya bikin galau tapi saya yakin ini areal beli. Kemudian MTech, nice, nggak bisa rebound, mencoba untuk besok ya, semoga bisa flip flop. Buat TikTok rasanya enak juga nih MTech. SSIA, ya SSIA nice ya, lanjut, moga-moga bisa lanjut ke 1190 ke 1200-an. Terus Bevin, nice. Bevin, ya skip, belum bisa naik juga. Dan terakhir Goto, wow keren, congrats Goto, moga-moga bisa breakout ya. Oke, buat besok apa nih? 29 Mei. Pertama adalah MDKA. Harapan saya besok bisa breakout. Kalau besok bisa breakout 2930, wow, target saya 3000-an something. Saya pernah kasih lihat kan chart weekly-nya. Ini membentuk pola double bottom. Dan biasanya kalau swing dia bisa breakout. Nah, ini baru valid nih. Naik ke atas V-line dan sampai ke extension 1 rasanya tidak terlalu muluk lah kita berandai-andai. Ya, amin, semoga. Habis itu ada Harum, sentimen harga nikel ya dunia harusnya bisa menjadikan katalis positif buat saham ini. Inco udah, Antam udah. Ya hari ini semua sudah sih. Moga-moga bisa lanjut ya. Inco pun sama, tapi Inco lebih menarik. Kenapa? Karena dia tidak kelihatan sideways. Beda sama Harum. Harum kan sideways tuh. Ini kan sideways nih, begini-begini aja di sini, ya kan datar. Sedangkan Inco, nah, moga-moga besok bisa breakout dan bisa terbang. Habis itu ada MBMA. Nah, ini target saya harusnya bisa sampai ke 731 dengan target panjang ke 'Nah, ini kalau bisa naik sini cakep lah. Karena ini sebenarnya adalah level yang tadinya level support sekarang menjadi level resisten. 715 sampai 730 rasanya jadi resistennya ini. Dan kalau bisa nyampe sini berarti pola double bottom tercipta.
Ya, targetnya sih bisa panjang ke 950-an ini, 940 ya. Dan BMA. Terakhir, last but not least, ESA. ESA juga sama ya, ini lagi double bottom, swing, sideways. Kalau dia bisa breakout lagi, cakep. Jadi, goal saya dia harus bisa naik ini, breakout. Kalau dia bisa breakout, oke banget. Nah ini, 860. Kalau dia bisa breakout 860, cakep. Apa saja, pusing lihatnya. Oke, itu market review kita. Semoga besok market bagus ya. Dan semoga besok tidak terlalu hektik di kantor, saya bisa trading dengan baik. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Happy cuan.